Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apa Saja di Review. Di kesempatan kali ini saya mau membagi tips dan trik memilih TV LED sesuai kebutuhan teman-teman semua. Salah satunya, semisal teman-teman kebutuhannya hanya sekedar buat nonton TV ataupun hanya sekedar nonton buat YouTube, 4K sudah cukup, Full HD juga lebih cukup. Kalau masalah operating system tinggal sesuai kebutuhan. Mau yang Google TV boleh, mau yang Smart TV boleh. Tapi kalau untuk jangka panjang, kalaupun untuk konten-konten yang lebih banyak, tetap saya rekomendasiin yang ber-OS Google TV. Nah, lanjut kalau semisal teman-teman budgetnya lebih, kalaupun di 4K, teman-teman juga ada opsi juga 4K sub ada juga, 4K Quantum LED juga ada, 4K Mini LED plus Quantum juga ada, 4K berpanel OLED juga ada. Jadi banyak. Kalau budgetnya teman-teman over banget, bisa pilih salah satu opsi panel OLED. Kalaupun misal budgetnya di bawahnya OLED, bisa salah satu opsi Mini LED ataupun Full Array Local Dimming. Kalaupun masih bilang mahal lagi, yang berpanel Quantum Dot aja 4K sudah lebih dari cukup juga. Tapi di satu sisi semua tergantung kebutuhan dan budget masing-masing ya. Kalau semisal di jarak pandang teman-teman di 2 meter, saya lebih rekomendasiin di ukuran 43 inci. Kenapa? Kalau 43 inci nanti teman-teman lebih pas. Ya karena nanti kalau buat movie, buat nonton YouTube yang nanti ada notabene ada teksnya, teman-teman kalau lebih 22 meter nanti otomatis teksnya terlalu kecil. Nah, lebih dari 2 meter, teman-teman di 50 inci lebih pas di 2,5 sampai 3 meter. Kalaupun semisal 55 inci di 3 meter bagaimana? Masih juga relevan, masih worth it. Dikarenakan memang di jarak 3 meter idealnya di 50 sama 55 inci. Nah, lanjut lagi di jarak pandang 4 meter. 4 meter, 3,5 meter itu identik di 65 atau enggak gitu 75 inci. Tergantung kebutuhan juga. Kalau semisal budgetnya lebih, bisa opsi di 65 inci. 65 inci, 4K boleh, 4K Quantum Dot juga boleh. Tergantung kebutuhan teman-teman. Jarak pandang 5 meter atau lebih, bisa di opsi 75 inci, atau enggak gitu di 85-86 inci. Itu memang kategorinya sudah kategori big size ya. Jadi untuk jarak pandang yang lebih dari 4 meter, memang realitanya harus pakai yang big size. Tapi ada juga yang memang budgetnya ngepres alias budgetnya pas, 65 inci bagaimana, masih ditoleransi. Hanya saja tetap nanti kurang pas aja sih, memang idealnya seperti itu. Nah nanti kalau semisal teman-teman kebutuhannya buat movie, bisa salah satu rekomendasi berpanel Quantum Dot LED. Quantum Dot LED nanti tinggal kebutuhan teman-teman, masih pakai yang tanpa local dimming boleh, menggunakan local dimming juga sangat diperbolehkan. Tinggal budget teman-teman lagi. Kalau semisal teman-teman di budget 50 atau 55 inci, di bawah 5,5 udah dapat 50 in, di 6,5 udah dapat 55 in, 4K Quantum Dot LED sudah dapat. Kalau teman-teman lebih lagi budgetnya, 55 inci di harga 7,5an aja sudah dapat 4K Mini LED Quantum Dot. Jadi benar-benar memanjakan mata teman-teman waktu nonton konten-konten berkualitas dari Netflix, Disney Hotstar, Prime Video, ataupun aplikasi yang lain. Terus di 65 inci hanya di budget under 10 juta. Masih worth it sih. Di budget Brand Kuka ini 10 juta. Terus kalau semisal teman-teman budgetnya over, bisa di OLED ya. Tapi OLED kategorinya flagship, 42 inci aja
melebihi harga 65 mini LED dari Kuka ini. Di budget 12-13 teman-teman baru dapat 43 OLED. Brand LG ada, brand Samsung kayaknya nggak masuk, hanya ada di brand LG Top. Tapi kalau memang perbedaannya kontras, brightness, image processing masih bagus di OLED ya pastinya. Teman-teman bisa memilih OLED. Tapi banyak juga customer yang masih awam, Mas, apakah OLED itu nanti aman buat mata? Tetap aman sebetulnya. Soalnya TV sekarang itu memang sudah anti radiasi semua rata-rata. Hanya saja dia ada modenya software, nonaktif atau tidak nonaktif nanti bisa dicek di pengaturan. Kalau semisal budgetnya teman-teman cukup di under 10 juta, mini LED dari Kuka ini bisa jadi salah satu opsi teman-teman semua. 65 inci, 55 inci, sama 75 inci tersedia. Di budget 7 jutaan, 7,5, 55 inci dari Kuka ini, dia sudah menggunakan teknologi HD mini LED. Apa itu? Quantum Dot mini LED. Sudah menggunakan Quantum Dot, juga sudah menggunakan mini LED local dimming. Jadi kontras yang dihasilkan dari local dimming itu, dia benar-benar bikin warnanya itu benar-benar lebih real ya. Warna hitamnya lebih pekat, warna RGB red green blue-nya juga lebih terang. Dipadu dengan quantum dot-nya apalagi. Jadi sebuah layer tambahan supaya menciptakan hasil gambar yang lebih berkualitas lagi. Terus teknologi dari Kuka ini juga dia sudah menggunakan matte screen panel. Matte screen panel buatan BOE, salah satu pabrikan panel ternama dari China. Dia rata-rata produksi brand-brand besar juga, bisa dicek juga sih nanti di website atau di Google teman-teman. Dia memproduksi Kuka series Q66H ini, X66H ini, dia sudah menggunakan panel matte screen ultra. Matte screen ultra itu teman-teman view angle dari sudut manapun, cahaya terang seterang ini pun dia masih bisa bikin TV itu cerah. Terus dia sudah menggunakan audio dari Dolby juga teman-teman. Pastinya Dolby Atmos sama Dolby Vision untuk teknologi gambarnya. Di satu sisi lagi, dia sudah menggunakan flicker free sama low blue light. Flicker free itu anti kedipan, teknologi dari Kaya, sama low blue light, rendah cahaya radiasi. Meminimalisir warna biru dari TV itu. Biar waktu kita nonton, berlama-lama pun nggak akan bikin mata itu capek ataupun pegel. Terus dia sudah menggunakan MEMC. Jadi teknologi MEMC itu teman-teman waktu pergerakan cepat dia nggak akan kelihatan patah-patah. Jadi gambarnya itu kayak step by stepnya semakin banyak. Terus dia sudah menggunakan juga teknologi Google Assistant. Teman-teman tinggal akses perintah suara hanya melalui remote. Teman-teman nggak perlu lagi ketik-ketik lagi. Karena pasti banyak customer, Mas, lebih mudah Google Assistant ya dibandingkan ketik-ketik pakai remote. Ya, memang sekarang teman-teman semua lebih dipermudah lewat Google Assistant. Terus fitur yang lain, teman-teman juga sudah menggunakan HDR10. HDR10 itu teman-teman bisa pakai di konten Netflix, Disney Hotstar, Prime Video, ataupun di YouTube juga ada. Cuman yang ada logo HDR-nya nanti. Satu lagi, teman-teman akan dapat yang series 65 sama 75 inci itu pergerakan turbo mode buat main game. Teman-teman mau main gaming, konsol, dia sudah memakai 120 fps. Tapi downgrade ya teman-teman di resolusi Full HD. Kalau yang di 4K, dia tetap menggunakan native panelnya 60 Hz.
Kenapa kok yang 55 nggak ikut? 55 kategorinya rata-rata sekarang memang jarang dipakein yang 120 Hz. Rata-rata lebih fokusnya di 65 sama yang 75 seri premiumnya. Terus teman-teman nggak usah khawatir masalah garansi. Poco Series X66H ini dia juga sudah tercover garansi selama 3 tahun. 3 tahun panel, 1 tahun spare part dan juga jasa servis. Kalau masalah servis, teman-teman tinggal kontak dari call center dari Poco ya. Nggak usah khawatir, semua wilayah tetap tercover. Ada lagi teman-teman yang bikin TV itu sebetulnya bisa awet dan tahan lama. Teman-teman bisa memakai stabilizer. Nanti teman-teman bisa bikin TV itu semakin kuat dan tahan lama. Kalaupun teman-teman ambil pabrikan ternama pun, kalau semisal teman-teman voltasenya naik turun, pasti saya jamin dia nggak akan tahan lama. Terus nanti endingnya teman-teman pasti akan menjudge brand tersebut. Padahal, mohon maaf nih, rata-rata elektronik yang berumur panjang itu dia yang siap kena voltase yang stabil. Kalau tidak stabil, pasti dia akan kena dampak. Jadi, kalau untuk elektronik yang awet ya seperti itu, harus siapkan stabilizer. Kalaupun semisal LED TV-nya teman-teman tanpa menggunakan stabilizer, bagaimana? Tidak apa-apa. Asal teman-teman tahu voltase di rumah itu benar-benar aman dan stabil. Kalaupun naik turun, teman-teman akan tahu kok lampu itu nanti kalau posisi malam nyala, dia tiba-tiba berkedip-kedip. Nah, itu tanda kalau voltase di rumah teman-teman itu tidak stabil. Bisa konsultasi dengan pihak PLN ya, teman-teman, supaya voltase di rumah teman-teman kembali stabil lagi. Terus, kalaupun nanti teman-teman punya budget lebih, bisa dibelikan UPS ya. UPS itu cadangan daya sekaligus stabilizer. Contoh kayak teman-teman punya komuter tempo dulu. Komuter tempo dulu itu posisi lampunya mati, teman-teman masih bisa pakai. Soalnya memang UPS itu dia ada cadangan daya sekaligus stabilizer untuk penggunaan beberapa jam ke depan. Tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, nanti teman-teman pasti akan melihat manfaat dari stabilizer itu ke elektronik teman-teman semua. Untuk saat ini sih sekian. Teman-teman bisa like, subscribe, dan juga share apabila informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.